Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita kembali berada di minggu yang baru pada saat ini. Dan mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Masih dari kitab Mazmur pasal 73 ayat yang ke-24 kita lihat firman Tuhan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara-saudara, nasihat ada begitu banyak. Ada nasihat palsu, ada nasihat yang baik. Nasihat firman Tuhan adalah nasihat yang selalu membawa kita kepada kehidupan, selalu membawa kita kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Haleluya. Nasihat firman Tuhan selalu membawa kita dari kehidupan kepada kehidupan, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Itu luar biasanya nasihat firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita tetap berada di dekat Tuhan dalam segala situasi, maka kita akan mendapatkan nasihat, tuntunan dari Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, kita akan mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Dengan caranya Tuhan akan menuntun kita di dalam hati nurani kita, di dalam akal budi kita. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan ide-ide yang baik, Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang baru. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, celakanya saudara-saudara, ketika orang yang sudah jauh dari Tuhan, maka tuntunan Tuhan itu tidak akan ada di dalam kehidupannya. Kitab Amsal berkata, saudara-saudara, Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18 berkata demikian. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Jikalau tidak ada firman, tidak ada tuntunan dari Tuhan, maka menjadi liarlah rakyat. Orang tidak tahu mau bikin apa, saudara-saudara. Itulah yang pernah terjadi dalam zaman Raja Saul. Pada waktu Saul sudah ditolak oleh Tuhan menjadi raja, roh Tuhan sudah undur dari Saul, dan Saul menghadapi peperangan melawan orang Filistin. Dia menjadi takut, dia menjadi gentar. Dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-28 kita membaca firman Tuhan berkata begini. 1 Samuel pasal 28 ayat yang ke-5. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Ini sesuatu yang sangat-sangat menakutkan bagi Raja Saul pada waktu itu. Dia berusaha bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak memberikan tuntunan kepadanya. Dan kalau kita baca kisah selanjutnya adalah akhirnya dia pergi kepada peramal, kepada perempuan di Endor. Dan akhirnya yang dialami adalah kematian. Akibat dia tidak lagi mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Saudara-saudara, berbeda dengan Raja Daud. Kalau kita melihat kisah Raja Daud di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-5, mulai dari ayat 17 sampai ayat yang ke-25, 2 kali Daud dinasehati oleh Tuhan bagaimana menghadapi perang melawan orang Filistin. Saudara, seringkali musuh yang sama, tetapi kita tidak dapat memakai cara yang sama untuk melawannya. 2 kali orang Filistin menyerang Raja Daud, tetapi dengan 2 cara Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Yang pertama, pada kali pertama ketika musuh itu telah dikalahkan, Daud berkata dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 20, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Haleluya, saudara. Tuhan menerobos musuh-musuh itu. Karena nasihat Tuhanlah dia menjadi menang. Pada kedua kalinya ketika dia mengalahkan orang Filistin itu, dia berkata bahwa Tuhan itulah yang memberikan kemenangan kepadanya. Saudara-saudara, ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita akan mendapatkan kemenangan. Kita akan mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Nasihat
dari Tuhan melalui suara Tuhan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Tuhan benar-benar menuntun akal budi kita, pikiran kita untuk menemukan jalan yang terbaik dalam setiap persoalan yang ada. Yesaya berkata, saudara-saudara, dalam kitab Nabi Yesaya pasal 48 ayat 18 dikatakan demikian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya. Ketika kita mendapatkan tuntunan dari Tuhan, ketika kita menerima nasihat dari Tuhan, jangan kita abaikan nasihat dari Tuhan, saudara. Kan ada begitu banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, orang-orang yang mengabaikan nasihat dari Tuhan, akhirnya yang mereka alami adalah kematian. Yang akhirnya mereka alami adalah kebinasaan. Tetapi kalau kita menuruti nasihat dari Tuhan, saudara, kita tidak perlu gelisah bagaimana caranya untuk mendapatkan nasihat dari firman dari Tuhan. Alkitab kita ini adalah nasihat sempurna dari Tuhan. Alkitab kita ini, ketika kita hidup melakukan firman Tuhan di dalam Alkitab ini, maka ini jaminan firman Tuhan. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya percaya, saya dan saudara merindukan keadaan yang demikian. Itu sebabnya tetaplah di hadirat Tuhan, tetaplah di dekat Tuhan, tetaplah mendekatkan diri kepada Tuhan, dan ikutilah tuntunan nasihat dari firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.